Struktur kepengurusan PBNU periode 2022-2027 resmi diumumkan. Sejumlah tokoh nasional dan kader partai politik masuk dalam jajaran kepengurusan di bawah kepemimpinan Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf. Untuk pertama kalinya PBNU memberikan jabatan strategis kepada kader perempuannya. Di sisi lain, komitmen Gus Yahya menjauhkan PBNU dari ranah politik dipertanyakan melihat sejumlah politisi duduk di jabatan penting kepengurusan PBNU. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Umum PBNU Nusron Wahid. Selamat sore, Cak Nusron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Praitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore, Rifana. Oke. Cak Nusron, saya mau ke Cak Nusron dulu baru ke Mas Adi. Cak Nusron, struktur kepengurusan PBNU ini dikatakan oleh Gus Yahya lebih gemuk dibandingkan dengan sebelumnya. Apakah ini ingin mengakomodasi berbagai kubu di tubuh PBNU sehingga semuanya diberikan tempat, struktur kepengurusan menjadi lebih gemuk dibandingkan biasanya sebelumnya? Cak Nusron? Ya, pertama karena tadi sudah disampaikan oleh Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU bahwa pekerjaan PBNU mendatang itu lebih banyak mendistribusikan program-program dan pendampingan ke level cabang dan ke level majelis wakil cabang. Dalam arti pendampingan ke tingkat kabupaten sampai ke tingkat kecamatan. Karena programnya lebih banyak pendampingan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta di bidang dakwah keagamaan sampai level cabang dan level kecamatan, maka memang membutuhkan banyak perangkat dan banyak orang untuk melakukan itu. Di samping memang juga dalam rangka untuk mengakomodasi berbagai stakeholder di dalam NU, seperti mengakomodasi keluarga besar, dan keluarga para pendiri-pendiri NU yang ada, maupun keterwakilan simpul-simpul pondok pesantren yang besar dan banyak melahirkan tokoh-tokoh dan kiai-kiai NU supaya ada keterwakilan masing-masing. Baik. Jadi saya kira itu latar belakang kenapa strukturnya ini lebih gemuk dibandingkan dengan struktur yang sebelumnya. Oke. Mas Adi, saya mau tanya, dan struktur kepengurusan PBNU sudah dibentuk, tadi diakui oleh Cak Nusron bahwa memang struktur yang lebih gemuk dibandingkan dengan sebelumnya karena untuk mengakomodasi berbagai stakeholders yang ada di tubuh PBNU, termasuk keluarga besar pendiri PBNU, dan memang programnya juga banyak begitu ya. Tapi dari komposisinya apa yang bisa Anda analisa, Mas Adi? Ya, saya kira memang tidak ada bantahan apapun ya apa yang disampaikan oleh Bang Nusron bahwa PBNU itu pastinya ke depan harus banyak mengakselerasi berbagai banyak kepentingan isu ya. Mulai dari isu sosial, ekonomi, politik, dan seterusnya. Cuman kalau boleh saya memberikan catatan ya Rifana, tentu struktur yang baru ini banyak kejutan-kejutan ya. Kejutan pertama itu tentu saja karena di pengurusnya ini banyak pengurus dari partai politik. Satu hal yang kemudian menurut banyak orang dulu publik menangkapnya kalau Gus Yahya yang jadi ketua umum, maka NU akan kembali ke hitoh, tidak ada urusannya dengan politik elektoral dan seterusnya. Nyatanya dengan kepengurusan ini artinya memang NU dan politik itu tidak bisa dilepaskan. Tentu dengan alasan yang sudah disampaikan oleh Gus Yahya. Yang kedua yang menarik itu banyak anak muda di dalamnya. Ada Bang Nusron gitu ya, ada Pak Sekjen Gus Ipul, ada Alisa Wahid dan seterusnya. Bendara umum juga muda. Betul, politisi juga di situ kan, Gus Amin segala macamnya. Ini menunjukkan bahwa PBNU ke depan memang harus gerak cepat gitu ya, menangkap semangat dan perubahan zaman yang saya kira dalam banyak hal memang membutuhkan sentuhan-sentuhan tangan dingin dan kader-kader terbaik PBNU. Nah yang ketiga kalau mau disebutkan kejutannya itu karena memang ini mungkin yang pertama kalinya PBNU itu ada struktur perempuan. Nanti kita bahas ke situ. Nah, tiga hal itu yang menurut saya cukup menarik untuk dilihat secara umum bahwa memang PBNU yang hari ini di bawah Gus Yahya ingin menampilkan wajah-wajah baru, semangat baru, tentu saja ingin menangkap perubahan-perubahan zaman yang banyak dalam hal
harus segera direspon dengan baik oleh kader-kader NU. Oke, Cak Nusron, bahwa PBNU sekarang ingin menampilkan wajah-wajah baru menurut Mas Adi Praitno. Tapi sebelumnya kita flashback bahwa tadi juga disampaikan oleh Mas Adi bahwa Kiai Yahya Stakuf, Gus Yahya sebelumnya pernah mengatakan bahwa tidak ingin NU dibawa ke ranah politik, NU kembali ke kita, tetapi di struktur kepengurusan banyak petinggi partai yang menjadi pengurus NU termasuk Anda, Wakil Ketua Umum PBNU, petinggi Golkar, kemudian bendara umum PBNU itu ketua DPD di PDI Perjuangan begitu ya. Apakah kemudian ini menunjukkan sulitnya melepaskan NU dari jaringan politik praktis, Cak Nusron? Enggak juga begini. Ada peraturan organisasi PU 05 2017 dan kita ada dan di NU bahwa orang yang duduk menjadi pengurus harian di NU tidak boleh merangkap duduk menjadi pengurus harian di partai politik manapun. Baik itu PKB, baik itu Golkar, baik itu PDI maupun partai-partai yang lain. Kalau ada orang sudah mau menerima jadi pengurus NU dan dia masih menjadi pengurus partai, maka yang bersangkutan akan ditanya, kamu akan memilih jadi pengurus NU atau menjadi pengurus partai politik. Kalau menjadi pengurus NU, maka yang bersangkutan diharuskan untuk melepaskan jabatan dan mengundurkan diri dari jabatan partai politik tersebut. Kalau kemudian yang bersangkutan itu menjadi anggota partai, itu adalah hak dia sebagai warga negara. Tidak bagian dari warga negara Indonesia untuk kita matikan hak konstitusionalnya menjadi anggota partai politik. Tapi kalau mereka menjadi pengurus harian Nahdlatul Ulama di semua tingkatan, tidak boleh merangkap menjadi pengurus harian partai politik di semua tingkatan, termasuk saya. Saya ini kalau nanti sudah ditunjuk menjadi wakil ketua umum PBNU, kami tidak boleh lagi menjadi pengurus harian di DPP Golkar. Dulu kami memang petinggi partai Golkar, tapi saya sudah lapor sama Pak Ketua Umum kami di partai Pak Erlangga bahwa kami dapat amanah menjadi ketua PBNU, maka saya harus memilih. Dan saya memilih menjadi wakil ketua umum PBNU karena ini masalah khidmat, menjalankan tugas dan amanah. Jadi jangan dikait-kaitkan, bukan berarti yang namanya khitoh politik di NU itu, bukan berarti NU dan warga NU tidak boleh berpartisipasi di dalam politik, tetapi instrumen PBNU-nya, instrumen cabang-cabang NU, kepengurusan NU orhannya, tidak boleh melakukan kerja-kerja politik dalam konteks politik praktis. Saya kira itu Mbak Nana. Artinya semua kader-kader ataupun pengurus harian di PBNU tidak boleh menjabat ya, harus mengundurkan diri dari posisinya di partai politik begitu ya, posisinya sebagai pengurus harian di partai politik begitu? Tidak, peraturannya adalah pengurus harian di NU tidak boleh menjadi pengurus harian di partai politik apapun dan manapun. Artinya konsisten ya peraturan yang ataupun keinginannya Gus Yahya dari awal itu memang konsisten diberlakukan begitu sekarang ya? Ya, semua diberlakukan konsisten. Kalau mereka hak-hak individu mereka, ada yang aktif di PKB, ada seperti Pak Amin Said Husni, ada yang aktif di Golkar menjadi wahan Golkar, ada yang aktif di PDI, ada yang juga aktif di Demokrat. Itu hak konstitusionalnya masing-masing warga NU, yang itu tidak mungkin kita matikan. Tapi ketika diangkat jadi pengurus NU, kemudian diangkat lagi menjadi pengurus harian partai politik, yang bersangkutan harus memilih. Anda memilih jadi pengurus P atau menjadi pengurus NU. Baik. Nanti kita tanya ke Mas Adi melihat komitmen dan juga konsistensi janjinya Gus Yahya, karena beberapa saat yang lalu saya sudah pernah wawancara beliau dan beliau mengatakan bahwa siapapun yang nanti akan ditunjuk menjadi pengurus harian dari PBNU harus melepaskan jabatannya di pengurus harian partai politik, dan tadi menurut Cak Nusron itu dilakukan, itu diwujudkan. Apakah itu bentuk konsistensi untuk membawa PBNU kembali ke kita? Nanti saya akan tanya ke Mas Adi, tapi kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Mas Adi, tadi Cak Nusron sudah menjelaskan bahwa komitmennya dari Gus Yahya yang menginginkan bahwa para pengurus harian di PBNU tidak boleh rangkap jabatan menjadi pengurus harian di partai politik itu diwujudkan begitu ya. Apakah Mas Adi melihat bahwa ini komitmen yang baik sekali dari Gus Yahya ingin membawa NU kembali ke kitoh begitu? Harus memilih, tidak boleh rangkap jabatan seperti sebelum-sebelumnya. Ya, saya kira ini satu komitmen yang memang patut kita apresiasi ya Rifana, bahwa bagi NU tidak ada mono ataupun dua loyalitas yang sekaligus diberikan oleh kader-kadernya. Pilihan antara untuk menjadi pengurus partai harian dengan menjadi pengurus PBNU itu kan sebenarnya pilihan-pilihan yang sama-sama rumit. Tapi pilihan untuk memilih pengurus PBNU ketimbang partai tentu saja ini sebagai sebuah upaya supaya NU tidak melulu diseret-seret terkait dengan kepentingan politik ya. Nah, yang menarik bagi saya kepengurusan ini kali ini adalah ketika para politisi yang masuk di struktur PBNU itu bukan hanya misalnya nih dari teman-teman PKB, tapi di situ ada PDIP gitu ya. Saya kira menarik gitu untuk dilihat secara utuh bahwa memang apa yang disampaikan oleh Gus Yahya di awal bahwa PBNU tidak boleh hanya dijadikan alat kepentingan partai politik tertentu. Artinya NU ingin dikembalikan sebagai rumah bersama. Kader-kader mereka yang kemudian aktif di berbagai partai politik, ya nggak? Kan di situ ada PKB, ada Golkar gitu ya. Kemudian ada PDIP gitu. Yang kemudian kalau kita bisa secara utuh menegaskan bahwa NU sekali lagi ke depan tidak bisa hanya diasosiasikan kepada partai politik tertentu. Saya mau tanya. Saya mau tanya ke Cak Nusron, apakah itu betul bahwa Gus Yahya sempat menyinggung tidak ingin NU menjadi alat politik PKB dan nyatanya tadi sudah disebut juga oleh Mas Adi dan kita lihat di struktur kepengurusan ada beberapa politisi pengurus NU yang berasal dari partai politik lain selain PKB begitu ya, seperti bendara umum dari PD Perjuangan, Wakil Ketua Umum PBNU Cak Nusron dari Golkar, kemudian ada Mbak Khofifah. Kalau dilihat apakah memang Cak Nusron ini Gus Yahya ingin menunjukkan bahwa memang betul-betul NU harus menjadi rumah bersama, tidak ingin terlalu terikat dengan PKB? Ya ini ya Mbak Nana, ditekankan bahwa Gus Yahya dan NU tidak anti terhadap partai politik. Gus Yahya dan PBNU tidak anti sama PKB. Tapi PB Gus Yahya akan membawa PBNU menjaga jarak yang sama dengan kekuatan partai politik yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena memang warga NU itu menyebar di berbagai politik. Warga NU, kenapa? Yang kedua, karena PBNU di bawah Gus Yahya ini ingin kembali kepada politik high level, yaitu politik kebangsaan dan keumatan. Tetapi juga harus disadari bahwa dalam rangka untuk mencapai high politik keumatan dan kebangsaan, Gus Yahya dan PBNU juga butuh hubungan yang baik dengan kekuatan partai politik. Masuk dengan PKB, dengan Golkar, dengan PDIP, dengan Gerindra, dan dengan kekuatan partai-partai politik yang lain. Jadi jangan kemudian dinafikan dan diterjemahkan bahwa enhitoh NU itu bukan berarti NU anti partai politik, NU itu anti politik, dan NU itu mengharamkan warganya untuk bermain politik, itu tidak. Kenapa? Karena NU sadar bahwa konstitusi kita mengamankan bahwa demokrasi itu membutuhkan partai politik. Tapi berpolitiklah lewat partai politik. Jangan berpolitik dengan menggunakan kendaraan PBNU dan kendaraan NU. Itu yang dimaksud Gus Yahya. Baik, artinya Gus Yahya ingin menjaga jarak dengan semua partai politik, tapi tidak anti terhadap partai politik dan tidak ingin partai politik menggunakan PBNU sebagai kendaraan politiknya begitu ya untuk meraih elektoral. Menarik sekali. Cak Nusron, ini tadi sudah dibahas juga oleh Mas Adi, untuk pertama kalinya ada kader-kader perempuan NU yang duduk menjadi pengurus harian di NU begitu ya. Apakah kemudian Gus Yahya ingin menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan kader muslimat NU?
Ya, pertama memang betul dalam rangka menuju 1 abad pertama ini, karena tahun depan berdasarkan hitungan Hijriah, NU itu usianya sudah mencapai 100 tahun. Untuk pertama kalinya dalam kepengurusan harian ada perwakilan perempuan. Itu ada 3 orang, 2 di level ketua dan 1 di level wakil sekjen, yaitu Ibu Khofifah, Ibu Alisa Abdurrahman Wahid, dan Mbak Ai Marianti di level wakil sekjen. Saya kira ini bukti komitmen pertama bahwa harus diakui bahwa komposisi warga NU itu kalau dia dari segi aspek gender lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Karena itu wajar juga kalau ada dimensi perwakilan kaum pergerakan perempuan di NU mewakili PBNU. Saya kira sesuatu yang tidak tabu. Dan sebelumnya sudah ditampung tapi masih di level jajaran Akwan atau anggota pleno. Baik. Ini adalah komitmen equality gender yang baik sekali yang ditunjukkan oleh Gus Yahya menjelang 1 abad PBNU begitu ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Cak Nusron. Ini membuktikan bahwa Gus Yahya mempunyai komitmen terhadap kesetaraan. Ada equal treatment dalam pelayanan dan memberikan kesempatan kepada kader-kader NU, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga ke depan akan membuka kepada para aktivis NU dari kaum perempuan selama mempunyai prestasi dan dedikasi yang tinggi, punya kesempatan untuk berkhidmah dan memberikan pelayanan aktif dalam perkumpulan organisasi atau perkumpulan anggota utama ini. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih, Mbak. Baik. Mas Adi, sayang sekali waktu kita sudah habis. Nanti kita sambung lagi mungkin di dialog berikutnya, tapi kita berharap bahwa dengan struktur kepengurusan PBNU 2022-2027 ini yang diisi oleh banyak sekali kader-kader muda dari beragam macam warna partai politik bisa memberikan warna juga dan bisa menjadi rumah besar bagi seluruh warga PBNU begitu ya di Indonesia. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Nusron Wahid, Wakil Ketua Umum PBNU, dan juga Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Sehat selalu Cak Nusron dan juga Mas Adi.